tentang Islam dibangun di atas 5 dasar di halaman 128. Jadi pembahasan tentang indahnya agama Islam sudah kita bahas. Dan secara umum agama Islam memerintahkan agar berakhlak yang mulia, bermoral yang baik, melarang dari akhlak yang buruk, dan Islam memerintahkan semua perbuatan-perbuatan yang baik, dan Islam melarang semua perbuatan yang buruk. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl di ayat 90, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kalian dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Allah memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sekarang kita akan masuk pembahasan Islam didirikan di atas 5 dasar, tentang rukun Islam yang 5. Dari sahabat disebutkan dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa saumi Ramadan, wa hajjil bait. Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i. Rukun Islam ini wajib diimani, diyakini dan wajib diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Rukun pertama tentang syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahi hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Rukun pertama, kesaksian bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak, artinya tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya serta rasulnya, merupakan keyakinan yang mantap yang wajib kita ucapkan dengan lisan, dan kita wajib meyakini dengan hati bahwa kita menyaksikan tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan Muhammad utusan Allah. Syahadah, kesaksian, merupakan satu rukun, padahal yang disaksikan itu 2 hal. Dikarenakan Rasulullah SAW adalah penyampai risalah dari Allah Azza wa Jal. Jadi kesaksian bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah merupakan kesempurnaan kesaksian dari la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Syahadatain, 2 kesaksian tersebut merupakan prinsip dasar keabsahan dan diterimanya seluruh amal. Amal akan sah dan diterima apabila dilakukan dengan keikhlasan hanya karena Allah Azza wa Jalla dan mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ikhlas karena Allah merupakan realisasi dari syahadat kesaksian la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Sedangkan mutaba'ah atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW merupakan realisasi dari kesaksian bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ini nanti kita akan bahas di poin yang kedua tentang 2 kalimat syahadat. Nanti kita akan bahas
Jadi ini kita membahas dengan ringkas tentang pokok-pokoknya. Jadi tentang syahadat ini yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Dan seorang yang sudah mengucapkan kalimat ini, maka dia dikatakan sebagai seorang muslim. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat ini, mengucapkan kalimat syahadat ini, maka dia menjadi muslim. Maka berlaku hukum Islam pada orang tersebut. Makanya sudah kita bahas pada pekan yang lalu, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat nggak boleh tumpahkan darahnya, haram, dan nggak boleh diambil hartanya. Dan syahadat ini merupakan pokok atau dasar seorang itu dikatakan dia muslim atau tidak. Dan syahadat ini akan bermanfaat ketika dia melakukan amal-amal soleh dan dia sudah mengucapkannya dengan ikhlas, maka amal itu akan diterima. Tapi ketika dia berbuat berbagai macam kebaikan tapi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, meskipun dia mendukung Islam, tapi dia nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak ada manfaat sama sekali. Seluruh amal kebaikan dia nggak ada manfaat. Bab syaratnya harus mengucapkan 2 kalimat ini. Seperti contohnya Abu Talib, pamannya Nabi. Dia membantu Nabi, menolong Nabi, dan mengakui tentang indahnya agama Islam ini. Tapi dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia mati dalam keadaan kafir. Dan Nabi mendakwakan pamannya Abu Talib sampai akhir hayatnya, disuruh untuk mengucapkan kalimat syahadat, tapi nggak mau. Sampai kata Nabi SAW, ya ammi qul la ilallah, wahai pamanku ucapkan kalimat la ilallah, kalimat yang aku akan membela engkau nanti pada hari kiamat. Tapi nggak mau dia mengucapkan. Maka kata Nabi SAW tentang pamannya Abu Talib diletakkan di neraka yang paling ringan, dibakar kakinya dan otaknya mendidih selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama di neraka. Dan tidak bisa mendapatkan syafaat apa-apa. Karena orang kafir. Yang berhak mendapatkan syafaat adalah orang muslim. Orang yang dia mentauhidkan Allah. Jadi syahadat ini merupakan dasar. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau menyebutkan bahwa syahadat ini merupakan landasan dari semuanya. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Allah menciptakan makhluk ini untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Terjadinya peperangan antara muslimin dengan kafirin dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah. Ditimbangnya timbangan amalan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan seorang itu masuk surga atau masuk neraka dengan kalimat la ilaha illallah. Itu dibahas panjang lebar dalam muqaddimah oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Jadi syahadat ini merupakan dasar dan setiap muslim dan muslimah harus paham tentang kalimat ini. Bukan sekedar mengucapkannya. Yang insya Allah nanti pada pekan berikutnya kita akan bahas ini. Tentang makna 2 kalimat syahadat la ilaha illallah. Yang pokok jelas bahwa syahadat ini mempunyai 2 rukun. La ilaha illallah mempunyai 2 rukun. Jadi syahadat la ilaha illallah mempunyai 2 rukun. Rukun yang pertama adalah nafi. La ilaha artinya nafi. Nafian jami'a ma yu'badu min Allah. Menafikan semua yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua itsbat. Artinya itsbatul ibadah lillahi wahda. Menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi seorang yang sudah mengucapkan kalimat ini, dia wajib menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Dia wajib mengingkari. Dia wajib menolak. Bahwa orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Jadi hatinya itu wajib mengingkari. Kemudian yang kedua itsbat, dia wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi wajib dia menunjukkan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah. Ini tentang la ilaha illallah. Dan ini dasar ini. Artinya para sahabat
radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka mengucapkan kalimat ini, mereka sudah paham kalimat ini, bahwa kalimat ini maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Artinya dengan dia ucapkan kalimat ini, dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah, yang biasanya mereka menyembah patung, batu, pohon, kubur dan yang lainnya. Dia langsung mengingkari semuanya dan tidak lakukan lagi sama sekali, dan dia mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Makanya orang-orang musyrikin Mekah mengetahui tentang kalimat ini, makanya ketika diajak mereka untuk mengucapkan kalimat ini, mereka nggak mau, karena tahu kalau mengucapkan kalimat ini konsekuensinya yaitu mengingkari semua yang disembah selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza qila la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan la ilaha illallah, mereka sombong, nggak mau dia ucapkan kalimat itu, karena mereka tahu tentang konsekuensi dari kalimat ini. Tapi sayangnya kaum muslimin yang ada mengucapkan kalimat ini nggak tahu maknanya, nggak tahu konsekuensinya, tidak tahu rukunnya, tidak tahu syaratnya. Maka nanti kita akan bahas ini. Itu tentang syahadat, yang insya Allah nanti poin selanjutnya, poin yang kedua nanti kita akan bahas insya Allah. Kemudian tentang syahadat Muhammad Rasulullah, ini banyak haknya yang wajib kita penuhi, tapi pokoknya ada 4. Ta'atu fima amar, wa tasdiqu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa la yu'badallahu illa bima syara'. Haknya Nabi yang wajib kita penuhi itu banyak, tapi pokoknya ada 4. Artinya kita wajib mentaati apa yang beliau perintahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga, kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Dan yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jadi yang pertama, ta'atu fima amar, kita wajib mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, tasdiqu fima akhbar, kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang dan beliau cegah. Dan yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara', kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Itu pokoknya 4. Kalau seorang mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, sebagai utusan Allah, sebagai rasul dan sebagai hamba Allah, kita wajib mentaatinya. Wajib taat secara mutlak kepada beliau, dan ayatnya banyak dalam Al-Quran. Yang kedua, kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan, karena apa yang beliau sampaikan semuanya benar selama riwayatnya sahih, karena beliau tidak berkata dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang, seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hasyr surah 59 ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dalam surah Al-Hasyr surah 59 ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang datang kepada kamu Rasul kamu ambil, apa perintah-perintahnya kamu jalankan, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang beliau larang kamu tinggalkan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Kemudian apa yang beliau larang itu mesti ada bahayanya, ada mudaratnya, makanya wajib kita jauhkan. Apa aja yang beliau larang itu mesti, kalau dilanggar itu mempunyai dampak yang negatif dan merusak. Larangan yang terbesar yang beliau larang adalah syirik, sebagaimana perintah yang paling besar yang beliau perintahkan tauhid. Beliau juga melarang dari perbuatan bid'ah, beliau larang dari perbuatan maksiat dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan.
Kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan, karena beliau diutus oleh Allah Taala. Artinya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, yang dengan itu dia akan mendapatkan pahala, ganjaran, dan juga memasukkan dia ke dalam sorga. Jadi Nabi diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Makanya wajib kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jangan membuat sendiri ibadah itu, karena hak untuk menjelaskan ibadah ini diterima atau tidaknya, sempurna atau tidaknya, yang punya hak adalah Rasulullah SAW. Orang nggak boleh mengadakan ibadah yang baru dalam agama, karena agama Islam sudah sempurna, dan haknya Rasulullah untuk menjelaskan ini. Dan seorang nggak akan sampai kepada Allah kecuali dengan jalan apa yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Dan ibadah seorang nggak akan diterima kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini tentang syahadat, itu secara ringkas. Sekarang kita masuk, itu yang pertama, tentang rukun Islam yang pertama, 2 kalimat syahadat. Faedah yang terbesar dari 2 kalimat syahadat tersebut adalah membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan terhadap makhluk dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tidak mengikuti melainkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat dari Allah artinya kita membebaskan diri kita dari penghambaan kepada makhluk. Jadi kita merdeka dengan Islam ini, dan dengan kita mengucapkan kalimat syahadat kita merdeka, tidak diperhambakan oleh makhluk. Kita hanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah hanya kepada Allah. Kemudian kita tidak akan mengikuti melainkan hanya kepada Rasulullah, karena yang wajib kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Dan kita akan ditanya oleh Allah di liang kubur, apakah kita mengikuti Rasulullah atau tidak. Di samping man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, pertanyaan tentang siapa nabimu bukan sekedar mengatakan Muhammad, bukan, tapi kamu ikut enggak kepada Nabi, mengikuti beliau atau tidak. Jadi kita enggak akan ditanya oleh Allah, kenapa kalian menyalahi semua manusia, tidak ditanya oleh Allah, tapi kenapa kalian menyalahi satu orang ini. Satu orang ini itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalian mengikuti orang banyak tapi enggak mengikuti satu orang ini? Ini akan ditanya. Makanya harus jelas dalam kita menjelaskan tentang syahadat ini, supaya orang itu mengikuti hanya kepada Rasulullah SAW. Karena sekarang ini banyak orang mengikuti syekhnya, gurunya, kiainya, ulamanya, habibnya, dan imamnya, dan yang lainnya. Tapi Rasulullah ditinggalkan. Yang pokok justru Allah mengutus Nabi Muhammad untuk diikuti. Bahkan seorang nggak dikatakan dia cinta kepada Allah sampai dia ittiba kepada Rasulullah SAW. Dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi wajib kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang tidak ittiba kepada Nabi akan menyesal nanti pada hari kiamat. Kalau dia mengikuti tokoh-tokohnya, pembesarnya, atau pemimpinnya, pasti akan menyesal, pasti. Sudah. Makanya penyesalan itu yang nggak ada sekarang, tapi nanti di akhirat, setelah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, baru penyesalan. Saya ambil contoh. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab. Mereka mengatakan penyesalan mereka di hari kiamat, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Di surah Al-Ahzab di ayat 66, 67, 68. Di surah Al-Ahzab surah 33 ayat 66, 67, 68. Yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atim dhi'faini minal 'adzabi wal 'anhum la'nan kabira. Pada hari dibolak-balikan wajah mereka di dalam neraka, mereka berkata,
alangkah baiknya dulu kalau kita mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau dulu kita ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, inna, sesungguhnya kami, ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, mereka semua menyesatkan kami dari jalan Engkau ya Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, atihim dhi'faini minal adab, berikanlah kepada mereka 2 kali lipat dari siksa neraka. Wal anhum la'nan kabir, laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Tapi nggak manfaat penyesalan ini. Jadi mereka mentaati tokoh-tokohnya, pemimpinnya, pembesarnya, maka mereka menyesal di hari kiamat, dimasukkan ke neraka. Karena yang disuruh untuk taat untuk manusia ini dalam kita beragama satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengikuti orang-orang yang beliau menyuruh kita untuk mengikuti mereka, yaitu para sahabat, orang ijma'in. Karena ijma'nya sahabat adalah ma'sum. Kemudian kita masuk rukun yang kedua, menegakkan salat. Artinya adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan salat yang 5 waktu secara istiqamah dan sempurna, baik waktunya maupun caranya. Salat harus sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Salah satu hikmah salat adalah mendapat kelapangan dada, ketenangan hati, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan salat ini kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ini wajib. Jadi salat ini tiang agama. Dan orang yang salat dengan khusyuk itu adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 1 dan 2, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Diperintahkan kita untuk menjaga salat, dan salat ini penting karena salat ini tiang agama, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh istri kita, anak kita, keluarga kita salat. Bahkan 7 tahun anak itu sudah disuruh salat. 7 tahun, 10 tahun nggak salat maka harus dipukul. Kata Nabi SAW, "Muru auladakum bis salati wahum abna'u 7 sinin. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'." Kata Nabi SAW, perintahkan anak kamu salat ketika mereka umur 7 tahun. Kalau 10 tahun belum salat, kamu pukul dia, disuruh pukul. Dan pisahkan tempat tidur mereka, antara anak laki dan perempuan pisahkan tempat tidurnya. Disuruh kita untuk menyuruh anak kita, menyuruh istri dan anak salat. Antum lihat ayatnya dalam surah Thaha, surah 20 ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa." Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis shalah." Perintahkan keluarga kamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah atasnya. La nas'aluka rizqa, kami enggak minta rezeki dari kamu. Nahnu narzuquk, dan kami akan berikan rezeki kepada kamu. Wal 'aqibatu taqwa, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang takwa. Jadi Allah menyuruh agar kita menyuruh istri kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk salat dan sabar. Harus diperintahkan untuk salat karena ini tiang agama. Dan Allah bukan berarti Allah butuh dengan salat ini, tidak, manusia yang butuh. Jadi Allah mengatakan kami nggak minta rezeki, tidak, kami yang memberikan rezeki kepada kamu, dan akibat yang baik bagi orang yang takwa. Dan yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasad sairu amali. Kata Nabi, yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah salat.
Kalau sholat itu baik, baik seluruh amalnya. Kalau sholat itu jelek, jelek seluruh amalnya. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Dan salat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Kita melihat dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45. Antum tulis, antum catat. Jangan bengong. Tulis, catat. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah Al-Qur'an. Artinya bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu. Maksudnya bacalah Al-Quran, apa yang diwahyukan kepada kamu, kepada Muhammad SAW. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa la dzikrullahi akbar, dan ketahuilah bahwa mengingat Allah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Dengan salat ini akan terjaga orang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi dia harus memahami tentang sholat supaya bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Harus paham dengan sholat ini, harus belajar. Makanya yang berkaitan dengan sholat, yang pertama itu harus dia belajar tentang sholat. Yang pertama belajar tentang sholat, harus paham dari mulai takbir sampai salam, dan itu mudah, tidak sulit. Dia baca buku tentang sifat sholat dari awal sampai akhir, diulangi lagi berapa kali sampai dia paham. Baca itu yang pertama harus dia tahu dulu. Kemudian yang kedua dia harus kerjakan sholat itu pada waktunya. Dia harus mengerjakan sholat itu pada waktunya. Bahwa waktunya Allah sudah tetapkan waktu-waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Allah sudah tentukan waktunya. Kemudian yang ketiga, dia harus kerjakan sholat itu dengan khusyuk dan tumaknina. Harus kerjakan sholat itu dengan khusyuk dan tumaknina. Bab ini penting. Yang tadi tentang khusyuk saya sudah bawakan ayatnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Tentang tumanina, yaitu ada hadis Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang jelek sholatnya. Dia sholat, kemudian selesai sholat dia salam. Kemudian Nabi jawab salamnya. Kemudian kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi sahabat ini. Selesai sholat, dia ucapkan salam, Nabi jawab salamnya, kata Nabi SAW, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Kata sahabat ini, aku nggak bisa harus kecuali ini. Maka Nabi perintahkan di situ dalam sholatnya untuk tumaknina. Tumaknina dalam berdiri, tumaknina dalam ruku, tumaknina dalam i'tidal, tumaknina dalam sujud, dalam duduk terus Nabi suruh tumaknina. Nabi suruh dia untuk berwudu, kemudian menghadap kiblat, bertakbir, kemudian baca apa yang mudah dari Al-Quran, kemudian Nabi suruh ruku, tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Ruku artinya lama bacaan rukunya, sampai tumanina kamu dalam ruku kamu. Tsummarfa hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian angkat kepala kamu i'tidal sampai kamu tenang lama, i'tidalnya lama. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kamu sujud sampai kamu tumanin dalam sujud kamu. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kamu angkat kepala kamu sampai kamu tumanin dalam duduk kamu. Terus seperti itu. Sampai Nabi sebutkan, "Summa fa'al dzalika fi shalatika kulliha." Kerjakan ini dalam semua salatmu.
Jadi tentang tumanina ini merupakan rukun dalam sholat. Gak bisa orang sholat terburu-buru, gak bisa. Dia harus tenang sholat, lama. Dan Nabi sholatnya Masya Allah, tumanina dan khusyuk. Dan ini harus kita kerjakan karena ini merupakan rukunnya sholat. Kalau orang gak tumanina ya gak sah sholatnya. Taunya gak sah dari mana? Hadis Nabi SAW yang sahih Bukhari Muslim, yang Nabi suruh sahabat ini mengulangi sholatnya. Kalau sah nggak mungkin Nabi suruh ulangi. Sholli fa inna, kalau sholat kamu belum sholat. Berarti sholat itu harus tumanina, tenang, lama. Paling lama kita sholat itu 10 menit paling lama. Kalau kita tumanina itu paling lama 10 menit. Tapi nggak seperti orang terburu-buru, rukunya terburu-buru, terburu-buru. Kan kita sedang menghadap Allah SWT. Ketika kita sholat, kita sedang menghadap Allah SWT, sedang munajat kepada Allah. Maka kita harus berusaha bagaimana kita tenang dalam sholat kita. Dan sholat ini manfaatnya banyak, puluhan manfaat dari sholat ini. Yang pertama dihisab dari kiamat sholat, dan ganjarannya besar. Orang kalau mengerjakan sholat akan mendapatkan ketenangan, keberkahan, kebahagiaan, dan yang lainnya banyak sekali. Nah, ketika orang itu tidak sholat, nah ini berat hukumannya. Dalam Islam, orang yang tidak sholat, sebagian ulama mengatakan kafir, keluar dari agama Islam. Sebagian mengatakan dia tidak dikafirkan, tapi diberikan hukuman yang berat. Dan ini pendapat jumhur ulama. Artinya orang yang tidak sholat, selama dia masih meyakini tentang kewajibannya, dia masih meyakini bahwa sholat wajib bagi dia, maka dia tidak dikafirkan. Tapi dia telah berbuat dosa besar yang paling besar dengan meninggalkan sholat. Lebih besar dosanya daripada dosa berzina, dosa mencuri dan yang lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Hukmu Tarikis Shalah, hukum meninggalkan sholat. Dosanya besar. Dan pemerintah harus memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak sholat. Kalau kita lihat di antara dosa besar yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini masih banyak dosa-dosa. Di antaranya di samping dosa syirik, dosa bid'ah, ya dosa ini meninggalkan sholat. Dianggap satu hal yang biasa di masyarakat, orang nggak sholat itu. Kalau zaman dulu keras hukumannya, maka orang-orang munafik tetap sholat meskipun dengan berat. Ya. Kalau dia nggak sholat sudah berikan hukuman, diperangi oleh Nabi. Tapi karena mereka masih sholat tidak diperangi dan tidak dibunuh. Jadi berat hukumannya bagi orang tidak sholat. Dan Nabi menyebutkan antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan sholat. Nabi bersabda, inna baina rajul wa baina syirki wal kufri tarka salah. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Makanya perhatikan tuh, di rumah kita tegakkan sholat, istri, anak, dan ingatkan terus, disuruh oleh Allah sabar, terus ingatkan sholat. Dan gak boleh kita punya pembantu yang tidak sholat, harus sholat. Punya supir harus sholat, tegakkan sholat. Ini kewajiban yang paling besar, karena yang pertama dihisab pada hari kiamat. Dan itu yang agama. Kalau dia sholatnya jelek, seluruh amalnya jelek. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Sesuai dengan hadis Nabi yang sahih. Yang pertama dihisab pada hari kiamat. Yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Rukun yang ketiga, membayar zakat. Zakat artinya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyerahkan kadar yang wajib dari harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Salah satu hikmah membayar zakat adalah membersihkan harta, jiwa, dan akhlak yang buruk, yaitu kekikiran, kebakhilan, serta dapat menutupi kebutuhan Islam dan kaum muslimin dan menolong orang-orang fakir miskin. Zakat ini wajib dikeluarkan bagi orang-orang yang mampu, dan syaratnya untuk membayar zakat kalau dia sudah mencapai nisab dan haul. Artinya nisab, hartanya sudah mencapai nisab, emas itu sudah sampai 90 gram emas, dan perak sudah sampai 200 gram perak, dan itu diatur dalam Islam, zakatnya 2,5%. Dan nisabnya harus seperti itu, dan sudah mencapai haul, sudah mencapai setahun.
Allah merintahkan kita untuk mengambil harta orang-orang yang dia wajib mengeluarkan zakat untuk diambil, yang ini melakukan ulil amri. Allah berfirman dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Dalam surah At-Taubah ayat 103. Kalimat sedekah di sini maksudnya zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sedekah, itu zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka. Jadi mengambil zakat itu mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Allah SWT memerintahkan kaum mukminin untuk mengeluarkan zakat, dan ayatnya banyak dalam Al-Quran. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan ayat-ayat yang lain banyak dalam Al-Quran. Disuruh kita mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Dan di surah Al-Baqarah antum lihat, di samping dirikan sholat, zakat, kemudian juga yang berkaitan dengan sholat ada diperintahkan kita untuk sholat berjamaah. Tadi belum kita bahas. Poin yang keempat itu sholat berjamaah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kita melihat di ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat, dan rukulah bersama yang ruku. Dari ayat ini tentang wajibnya sholat, wajibnya zakat. Yang ketiga, wajibnya sholat berjamaah. Jadi untuk laki-laki diwajibkan oleh Allah untuk sholat berjamaah di masjid. Untuk laki-laki wajib, dengan dasar ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Kemudian yang berkaitan dengan ayat yang lain yang berkaitan dengan zakat banyak dalam Al-Quran. Saya nggak sebutkan, banyak sekali ayat-ayatnya. Cuma orang yang mengeluarkan zakat itu, dia telah melakukan kewajiban yang Allah perintahkan kepada dia, dan harta yang dia miliki itu jadi barokah dengan dikeluarkan zakatnya, dan hilang kejelekannya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu. Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka lenyaplah kejelekan dari harta itu. Jadi kalau belum ditunaikan harta itu, zakat itu, maka dia jelek harta itu, tidak ada barokahnya. Makanya ketika orang tidak mengeluarkan zakat, maka harta ini akan jadi jelek, akan dijadikan oleh Allah sebagai setrika lempengan api pada hari kiamat nanti untuk menyerika orang ini, atau dijadikan ular nanti di hari kiamat yang akan menggigit dia di hari kiamat itu. Antum lihat dalilnya dalam surah yang pertama, surah At-Taubah di ayat 34, ayat 35. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhbani la ya'kuluna amwal nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dalam surah At-Taubah ayat 34, ayat 35. Artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang alim dan para pendeta, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil.
dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, atau dia tidak keluarkan zakatnya dan dia tidak infakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu Allah setrika dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka. Allah mengatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi harta yang disimpan jelek itu. Kalau nggak disedekahkan, nggak dikeluarkan zakatnya, nggak dikeluarkan infaknya, tidak dipakai untuk membantu kaum muslimin, maka akan dijadikan sebagai setrika di hari kiamat di neraka. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 180. Surah Ali Imran surah 3 ayat 180, Allah berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Dan janganlah sekali-kali orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Janganlah sekali-kali mereka mengira bahwa kikir atau bakhil itu baik bagi mereka. Padahal kikir, bakhil, pelit itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu, yang mereka tidak sedekahkan, yang mereka tidak infakkan, yang mereka tidak keluarkan zakatnya, akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Dijelaskan tentang ayat ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu yaumil qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yaumal qiyamah thumma ya'khudhu bilih zamaitaihi yani shidqaihi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuk." Nabi bersabda SAW, barang siapa yang diberi harta oleh Allah akan tapi dia tidak menunaikan zakatnya, dia punya harta nggak tunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat harta itu akan berwujud seekor ular jantan yang botak kepalanya karena banyak racunnya dan memiliki 2 taring yang akan dikalungkan di lehernya. Lalu ular itu akan memakannya dengan kedua mulutnya. Ular berkata, "Aku adalah hartamu dan aku adalah harta simpananmu." Kemudian Nabi SAW membacakan ayat yang tadi, surah Ali Imran ayat 180. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi berat ini bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Dan orang mukmin dia harus mengeluarkan zakat dan juga dia keluarkan sedekahnya. Maka Allah sebutkan tentang orang mukmin yang bahagia, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya di surah Al-Mu'minun ayat 4. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 24-25, walladzina fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan orang-orang yang hartanya disiapkan bagi bagian tertentu bagi orang miskin dan orang yang meminta dan yang tidak meminta. Ini tentang zakat. Makanya kita punya harta, kita hitung dan kita keluarkan zakatnya, dan kita banyakkan sedekah, banyakkan infak, dan manfaatnya besar. Kita masuk rukun yang keempat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah dengan meninggalkan makan, minum, jima bercampur suami istri, serta hal yang dapat membatalkan puasanya dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Salah satu hikmah berpuasa di bulan Ramadan adalah melatih jiwa untuk meninggalkan hal-hal yang disukai karena mencari ridha Allah. Ayatnya tentang wajibnya puasa antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah
Al-Baqarah ayat 183. Untuk bisa lihat tentang puasa Ramadan ini dari mulai ayat 183 sampai ayat 187 di surah Al-Baqarah, dari mulai ayat 183 sampai ayat 187. Di ayat 183-nya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan ini sudah kita ketahui, kita berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan, dan kita mulai puasa dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, dan kita niatkan setiap malam. Artinya kita berniat dalam hati kita bahwa besok kita akan puasa setiap hari selama bulan Ramadan, tapi tidak dilafatkan. Tentang puasa ini sudah pernah kita bahas, nanti antum bisa baca buku-buku yang berkaitan dengan puasa. Sekarang kita masuk rukun yang kelima. Yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah dengan menuju Al-Baitul Haram, Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah, untuk melaksanakan syiar haji, yaitu manasik haji. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji kepada Allah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari semesta alam ini. Artinya Allah Maha Kaya, Allah tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Surah Ali Imran ayat 97. Dan haji ini wajib, dan orang harus menunaikan ibadah haji. Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, kata Nabi, ayyuhan nas qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka hajilah kalian. Ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, akulla amin Rasulullah, apakah setiap tahun Rasulullah? Nabi diam. Setelah diam lama, Nabi mengatakan, lau qultu na'am la wajabat wa lam istata'tum. Kalau aku mengatakan wajib, maka jadi wajib. Kalau aku katakan iya setiap tahun, maka jadi wajib dan kamu enggak akan mampu. Maka Nabi mengatakan, al-hajju marrah faman zada fa huwa tatawwu'. Haji itu sekali seumur hidup. Selebihnya adalah sunnah. Makanya untuk haji ini wajib segera, enggak boleh tunda. Jadi kalau sudah mampu segera. Nabi bersabda, ta'ajjalu ilal hajj fa inna adakum la yadri ma ya'ridu lahu. Segeralah kalian menunaikan ibadah haji. Segera tunaikan ibadah haji. Karena kalian tidak tahu apa yang akan menghalangi kalian. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad. Jadi wajib untuk menunaikan ibadah haji. Wajib. Sekali seumur hidup. Maka dari sekarang kita daftar untuk bisa menunaikan ibadah haji. Hukumnya wajib. Sekali seumur hidup. Ayat yang tadi kita baca dalam surah Ali Imran ayat 97 tentang wajibnya haji, Umar bin Khattab radhiyallahu an menafsirkan ayat ini. Surah Ali Imran ayat 97. Umar bin Khattab radhiyallahu menafsirkan tentang ayat ini. Kata Umar radhiyallahu an, man ataqal hajja falam yahujja fasawa'un ali yahudiyan mata au nasraniyan. Barang siapa yang sudah memiliki kemampuan untuk haji tapi dia tidak menunaikan ibadah haji, maka matinya dia seperti Yahudi atau Nasrani. Matinya seperti Yahudi dan Nasrani. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Nanti Anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan haji ini mudah, tidak sulit, dan ganjarannya besar. Semua rukun Islam ini semua ganjarannya besar dan ganjarannya sorga. Makanya tentang haji ini Nabi menyebutkan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara itu. Saya ulangi, dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara itu. Dan haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali sorga. Sorga balasannya.
Makanya kita dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah haji. Jangan ditunda, karena kita nggak tahu apa yang menghalangi kita. Mungkin sakit, mungkin bangkrut, mungkin kecelakaan, mungkin kematian. Kalau nggak segera. Dan ganjarannya haji ini besar sekali. Bahkan diampunkan semua dosa, semua dosa. Sampai hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladhu ummu." Barang siapa yang haji karena Allah, dia tidak berbuat rafath, berkata kotor atau jorok, dan dia tidak berbuat kefasikan, tidak melanggar syariat, maka dia pulang dari haji ini seperti dia lahir dari perut ibunya, dalam keadaan bersih, nggak ada dosanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Makanya segera untuk menunaikan ibadah haji. Dan bagi wanita, justru jihadnya mereka ya haji dan umrah. Pernah Aisyah bertanya radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kami melihat bahwa jihad itu seutama-utama amal. Apakah kita nggak berjihad aja Rasulullah?" Kata Nabi, tidak boleh. Wanita nggak ada jihad perang, nggak ada kewajiban. Kata Nabi, lakunna afdalul jihad hajjun mabrur. Bagi kalian jihad yang paling utama itu haji mabrur. Tapi wanita ketika menunaikan ibadah haji atau umrah, dia wajib dengan mahram. Nggak boleh dia safar tanpa mahram. Nabi bersabda, la tusafiranna imra'atun illa wa ma'a dhi mahramin. Nggak boleh seorang wanita itu safar kecuali bersama mahramnya. Hadis ini sahih. Salah satu hikmah menunaikan ibadah haji ke Baitullah adalah melatih jiwa untuk mengerahkan segala kemampuan, harta dan jiwa agar tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ibadah haji merupakan salah satu macam dari jihad fisabilillah. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat.